Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Bu Ega mau memaparkan tentang kenali. Sebenarnya itu ada 7 jurus, Cak. Kemarin waktu hasilnya Bu Ega pelatihan 4 hari di Hotel Ibis, itu ada 7 jurus yang diajarkan. Salah satunya ini, kelola emosi. Dan di sini Bu Ega mau pengen share ke kalian karena menurut Bu Ega kalian butuh kelola emosi. Emosi itu tidak hanya marah, sedih tok ya, senang juga itu termasuk emosi. Karena kalau misalnya kalian belum bisa mengelola emosi, khawatirnya nanti semua hari-harimu yang kamu lalui itu jadi berantakan. Gitu. Dan di sini itu kan juga butuh pendewasaan. Kalian kan juga sudah besar, sudah SMA, sudah magang juga. Di sini kalau semisal kamu mengedepankan emosi juga, nanti pekerjaanmu juga bisa berantakan. Gitu ya. Di sini mereka mau bagiin kertas. Nanti silakan kalian gambar ekspresimu ketika pagi sebelum berangkat sekolah. Gambar sederhana aja, emoticon aja. Senyum boleh, marah boleh, atau datar juga nggak apa-apa. Kalau Risa manyun manyun juga nggak apa-apa. Yang penting ekspresimu ketika kamu sebelum berangkat sekolah gimana sih? Itu gambarnya yang bisa atau? Ya, boleh besar, boleh kecil juga boleh. Satu halaman ini ya yang kalian pakai. Kalian bisa tulisnya di pojok kanan juga nggak apa-apa. Main di tengah-tengah juga nggak masalah. Gambarnya sederhana saja, kayak emoticon yang lagi di WA itu juga nggak masalah. Jadi apa konsep bu gambarnya? Bebas, besar boleh, kecil boleh. Apa ya? Tidak salah nama, langsung emotikonmu, ekspresimu, suasana hatimu. Usah badan-badannya juga, muka aja. Mukanya aja. Aku merah. Yo, berangkat sekolah. Gak usah dikasih nama. Yuk mulai digambar ekspresimu. Pas pagi hari sebelum berangkat sekolah. Misalnya gini, pagi hari sebelum berangkat sekolah. Besar nggak apa-apa kan bu? Besar gak masalah, di tengah-tengah juga gak masalah. Saya lagi macam. Sudah? Sederhana aja, kayak emang biasa, sederhana aja. Kok nyontoh Google dulu? Itu nari begini bu. Kalau sudah, kemudian kalau kalian gambarnya besar, di pojok-pojok yang sisa, kamu gambar suasana itu ketika sudah sampai sekolah lagi. Ini kan yang belum barusan berangkat ke sekolah tuh, belum sampai sekolah masih di rumah. Suasananya misalnya masih sering kayak gini, atau misal kamu gambarnya itu besar banget di tengah-tengah kayak gini. Di sini kan masih ada sisa-sisa tuh. Nah di sini sisa ini kamu gambar ekspresimu ketika sudah sampai sekolahan. Misal jadi bengkel, ya emosi, ya apa, ya sedih kayak gitu. Digambar semuanya coba. Ya datar, biasa baik. Ya di sekelilingnya. Semua berarti. Coba kenali emosimu sendiri ya.
diresapi, digiling-giling. Kamu lupa, coba diinget-inget kamu sebelum berangkat sekolah ini emosi itu gimana sih? Keadaanmu tuh gimana sih? Seneng pak atau belum apa-apa sudah jengkel? Mungkin ya jengkelnya kalau kalian berangkatnya dari BAD, adikmu nggak bisa dibangun atau mungkin kamu nggak berangkat bareng adik nih, tapi pagi-pagi udah dimarahin waktu kamu misalnya matematika sama piye, itu kan berarti kan dia udah jengkel. Atau biasa-biasa aja juga bisa. Sudah? Kalau tidak, dibaliknya, oke, di sisa-sisanya, dibaliknya atau di sela-sela, misal kalau ternyata oke udah balik-balik udah mau, dibaliknya aja, kamu tulis di hari ini ada nggak kamu marah? Marah banget. Ada nggak kamu marah di hari ini? Kamu tulis ada nggak kamu marah? Kalau nggak ada bu, Kalau nggak ada, lompati. Terus ada nggak kamu itu merasa senang? kalau marah banget gimana bu? Marah banget nggak masalah. Ditulis gini bu. Kalau ada, ditulis Setengah boleh, setengah boleh senengnya. Senengnya setengah boleh. Tak tulis. Nggak masalah. Banget sama Risa. Kalau jengkel ya, misal jengkel sama siapa? Tulis. Kalau jengkelnya enggak sih bu, tapi kayak seneng aja ya, seneng karena apa? Tulis. Ada nggak sedih? Kalau ada sedih karena apa? Jengkel sama Risa. Jujur ini bu. Sedih. Sedih juga. Sedih ada nggak? Sedih karena apa? Saya coba kertasku dibagi dua deh. Dari hijau apa ya? Ini, yang hijau, sorry yang hijau. Yang pertama, gue itu kepengen kalian bikin peta emosi. Peta emosi itu peta emosi hari ini ya. Jadi kamu bikin lingkaran. Kamu pernah merasakan emosi apa? Jadi kayak jamu gitu loh, sejenis kayak jamu kayak gitu. Kamu pernah merasakan emosi apa? Misal marah pernah, terus senang, terus mungkin jatuh cinta misal itu, terus misal apa namanya jengkel sama marah ya, terus sedih, terus jijik misal. Nah itu bisa sesuai sama itu ya. Tadi panggilnya ada gini. Ya sesuai sama dirimu. Sudah disobek di sisi sebelah kanan. Kalian kan udah ngomong juga. Kamu di sebelah kananmu. Bener langsung. Kamu bikin lingkaran terus kamu bikin. Ya jangan disobek, gini aja lembaran aja. Terus kamu bikin peta emosimu, versi kamu. Ini kan versinya beda, ini versi kamu. Dari semua emosi. Yes, yang pernah kamu alami. Di hari ini bu atau Bebas dari ini kemarin. Itu hari ini. Misalnya. itu seberapa banyak kan bu? Seberapa banyak kan? Iya, bebas. Dikit lagi. Sederhana aja.
Sudah? Oke, silakan yang sampingnya. Ini nanti bentuknya kayak gini ya. Kayak gini. Itu peta emosi. Peta emosi maksudnya. Jadi nanti kalau semisal kita ada waktu buat praktek ya, kamu kayak bikin apa namanya sih? Yang putar itu loh. Spinner, kayak spinner. Ini bisa kayak jadi spinner. Tapi nantinya di balik-balik ini itu ada solusinya dari kamu sendiri. Misal nih, kamu merasa sedih, versimu biar kamu gak sedih itu kamu harus melakukan apa? Jadi nanti fungsinya itu kalau misal kamu jengkel nih ya, misal ini sedih, nanti di baliknya tuh ada. Jadi kayak bikin spinner-spinneran tapi kayak fungsinya dia ketika kamu jengkel, kamu buka bagian yang marah. Nanti kamu bisa lihat oh nek marah itu biar gak marah harus gini. Dan ini sebenarnya harus kamu lakukan ketika kamu sedang baik-baik saja. Karena ketika kamu baik-baik saja, otomatis otakmu itu akan lebih jernih. Karena kan nggak tercampur emosi-emosi. Ini semua emosi, nggak cuma jengkel aja yang namanya emosi. Terus masa satu kalau mungkin kamu tuh senang. Iya, kamu nggak pernah merasakan rasanya jatuh cinta. Itu emosi. Bohong. Oke, cara selanjutnya di sebelah kirinya ya berarti ya. Kamu tulis namanya itu I message. Sebenarnya itu. Ya, sebenarnya saya marah ketika ketika apa? I message di sampingnya, di kirinya dan sebelah kirinya sama-sama di saya marah ketika kamu jelentrek ya nggak apa-apa dalam ya break saja. Ini bersambung ya. Saya marah ketika bla bla bla. Saya berharap kamu bla bla bla. Misal, saya marah ketika kamu ngejek orang tua saya. Saya berharap kamu minta maaf. Misalnya. Tapi itu yang saya berharapnya itu harus berangkatnya kamu dulu. Kayak seumpamanya yang saya Oh, kalau berharap. misal kamu ganti ya nggak masalah sih. Kalian Misal kalian nggak apa-apa. Ini apa? Apa namanya nunjuk? kalau kayak gini ngumpul gitu. Iya sih. Terus kira Bisa sih, saya marah ketika lapar. Saya berharap kamu ngasih saya makan. Sudah? Ya. Sudah? Kalau sudah belum? Ya. Cap yang duanya itu nanti jangan dibuang dulu ya. Nanti ya. Ini. Sudah? Keisha, Saya berharap berarti saya berharap kamu ngapain? Ketika kamu marah sama dia atau ketika kamu marah sama siapa? Kamu berharapnya dia ngapain? tidak namanya tidak. Keisha, untuk kelola emosi ini sebenarnya itu buat kelola emosi ini sebenarnya itu sederhananya itu kamu tuh sebenarnya bisa kok cara buat kelola emosi sendiri dengan ini tadi
yang speed peta emosi dengan iMessage juga, karena dengan iMessage juga orang-orang itu kan bisa ngerti kamu jenggolan naik kenapa, sehingga kamu juga bisa menyesuaikan temanmu juga bisa menyesuaikan ke kamu. Jadi ya gitu. Terus ya, namanya juga buat ini yang speed seperti itu. Sebenarnya ada cara lagi, namanya itu ini roda emosi juga ada, tapi roda pilihan. Roda pilihan itu yang tadi gue udah sebutin di belakangnya ini. Misal sedih, kamu tuh harus apa sih? Ini kan ada tuh tulisan-tulisannya, dan ini harus kamu isi versi kamu, karena versi kamu sama versi temenmu otomatis berbeda. Rasa yang kamu rasakan sama temenmu otomatis berbeda. Penyebabnya juga berbeda, solusinya juga pasti beda menurut versimu. Dan sekali lagi, ketika kamu membuat ini harus dalam kondisi baik-baik saja, karena ketika itu otakmu masih fresh, masih kayak bisa mikir dengan kepala dingin kayak gitu. Kalau kamu gawene dengan rasa penuh cinta, otomatis nanti yang tertulis di situ seneng kabeh, itu juga nggak baik. Nanti endingnya nggak merata ke semuanya. Nah kamu ngisi deh pas kamu lagi jengkel, otomatis ini juga nanti isinya jengkel kabeh. Jadi ketika kamu sedang biasa-biasa aja, biar bisa imbang antara jengkel, sedih, senang atau gimana. Gitu ya. Harapannya ini dua cara ini yang sudah tadi kita terapkan di peta, terus juga iMessage ini bisa bantu, seenggaknya bantu biar kamu bisa mengelola emosimu sendiri lah. Tadi yang kertas di kuas juga, antara kertas yang masih halus pun, harapannya ini juga bisa bikin kamu jadi kalau kamu emosi ini kamu agung-agungkan, kamu tunjukkan, otomatis nanti endingnya nggak berjalan sesuai kemauanmu. Contohnya tadi ada yang berantem, itu gue rasa sudah bisa menjadi contoh yang nyata buat kamu. Walaupun niat awalnya kamu bela diri, tapi yang namanya reptil ketemu sama reptil tadi endingnya nggak baik. Gitu ya. Kita juga tadi sudah belajar ini otak emosi juga, reptil, limbik, dan neurocortex kayak gitu. Harapannya juga nanti ketika kamu jengkel, mungkin kamu jengkel ya, terus kamu bayangin oke, limbikku lagi jengkel, reptilku lagi jengkel, tak bener-bener gue limbik. Nanti biar perilakuku baik. Ya itu juga gak masalah sih dengan cara tersebut. Kayak gitu ya. Jadi sudah ada ilmu baru lah, walaupun memang masih sangat sedikit dan bentar kok. Tapi harapannya ini bisa bantu. Gitu ya Kak. Sebelum kita mengakhiri, coba berdiri semuanya. Berkacamata. Cewek berkacamata. Coba berdiri. Kalian tahu 1 ditambah 1 ya? Lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tahu? Tahu. Ini bedakan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Apa ini? Ini 4. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Coba ya, yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8.
kasih buat pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Berikan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.